Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Fa bi'aunillah kita lanjutkan pembahasan bab wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ke-398. Bismillahil muallif rahimahullah qala haddatsana Ziyad bin Yahya al-Basri wa Abu al-Khattab wa Nasr bin Ali qala yuhaddithu annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allah bihima al-jannah. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. Dari Simak bin Walid yuhadithu annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuhadithu, yang mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannah, barang siapa yang mempunyai dua anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, meninggal ketika hidupnya, maka disebabkan dua anak kecil yang meninggal itu dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, ketika dia seorang punya anak kecil, ya, artinya belum balik, ya, dua anak kecil yang belum balik meninggal, maka orang tuanya itu bersabar, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab dua anaknya yang belum balik tadi meninggal, dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menandakan bahwa bagaimana orang itu diberi kabar gembira, ya, ketika ia dalam kesedihan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seandainya ia mempunyai satu anak kecil yang meninggal, tadi dua anak kecil. Nah sekarang kalau satu anak kecil, bagaimana Rasulullah? Ada satu anak kecil yang meninggal dari umatmu, maka Rasulullah SAW juga bersabda, ya sama, disebabkan satu anak kecil anaknya meninggal, sama seperti tadi. Ia muwaffaqah, artinya seorang yang diberikan taufik untuk selalu bersemangat dalam kebaikan. Ya, Aisyah ini semangat sekali dalam kebaikan. Bertanya kepada Rasulullah SAW, dan pertanyaan ini sangat bermanfaat. Ya. Jadi Rasulullah mengabarkan dua orang. Sekarang satu orang, bagaimana Rasulullah? Sama. Ya. Kemudian ditanya lagi Aisyah radhiyallahu anha. Nah kalau ada seorang yang nggak punya anak kecil yang meninggal, atau dia nggak punya anak kecil, dia nggak punya anak, atau belum nikah dan sebagainya, bagaimana wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'ana faratun li ummati, aku yang akan menjadi penebus untuk umatku. Ya. La yusabu bimithli, umatku itu tidak akan tertimpa musibah seperti aku. Yang mana ya, musibah atau cobaan para nabi itu melebihi orang-orang biasa. Ya. Asyadul bala al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Ya. Ujian yang paling berat adalah ujian yang diterima para nabi.
kemudian orang yang mengikutinya ya, sesuai kadar imannya. Jadi kalau imannya itu makin kuat, diuji makin kuat. Kalau imannya itu agak lemah, Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang sesuai dengan kadar imannya. Maka ujian para nabi ini ujian yang paling berat. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW sejak lahir sudah tidak ada bapaknya. Ya, bapak Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah yatim sejak lahir. Kemudian Rasulullah SAW bersama ibunya 6 tahun meninggal ibunya, yatim piatu. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya. Bersama kakeknya sampai umur 8 tahun meninggal kakeknya. Bayangkan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian diasuh oleh pamannya, yang mana pamannya Rasulullah SAW walaupun tidak memeluk Islam tapi membantu dakwah beliau, mensupport beliau, membentengi beliau dari orang-orang musyrik, membela beliau mati-matian, yang menjadi garda terdepan. Ya. Abu Thalib, ya, bapaknya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ya, ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi, kemudian sebelum hijrah meninggal pamannya, begitu pula meninggal istri Rasulullah, istri yang tercinta, Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal semua yang dicintai Rasulullah SAW. Ya. Bahkan anak-anak beliau juga meninggal di masa hidup beliau. Ya. Anak laki-laki beliau meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, bahkan semua putri Rasulullah SAW meninggal ketika hidup kecuali satu, Fatimah. Yang di akhir yang menyaksikan wafat Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, bahkan paman Rasulullah yang paling tercinta, Hamzah, yang masih tersisa Hamzah, dan masih Al-Abbas. Ya, Hamzah yang Rasulullah SAW membela Rasulullah meninggal. Artinya ujian Rasulullah SAW kalau ada orang ditinggal oleh keluarganya, ini Rasulullah SAW lihat dari kecil sampai Rasulullah meninggal terus ditinggal oleh orang-orang yang tercinta. Makanya musibah yang paling berat adalah ketika kaum muslimin ditinggal Rasulullah SAW. Ya. Jadi ujian Rasulullah SAW begitu berat. Ini ujian para nabi. Ya. Kemudian di sini dikabarkan bahwa siapa yang ditinggal oleh satu anaknya, maka sebab meninggal anaknya itu dia dimasukkan surga. Ya. Sebab anaknya meninggal itu dia dimasukkan surga. Maka musibah yang paling besar yang ditimpa oleh kaum muslimin adalah meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, makanya di sini tidak ada musibah yang paling besar yang diterima oleh sahabat radhiyallahu anhum kecuali meninggalnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW lebih dicintai daripada anak-anak mereka, ya, orang tua mereka, bahkan diri mereka sendiri. Karena meninggal, ya, maka ini adalah ujian yang paling berat yang diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, bismillahil mu'allif. Babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang warisan, ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah SAW meninggal. Qala haddatsna Ahmad bin Mani' qala haddatsna Husain bin Muhammad qala haddatsna Israil an Abi Ishaq an Amr bin al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbatun qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha shadaqah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
dari Amr ibn Harith, ya saudara Juwairiyah radhiyallahu anhuma, yang mana Amr bin Harith adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW. Ya. Dia mengatakan, ya, Amr bin Harith ini saudara Juwairiyah, Juwairiyah istri Rasulullah SAW. Dia mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW ketika meninggal, ya, meninggalkan sesuatu kecuali silah, ya, alat perang, ya. Silah alat perang dari pedang, tombak atau namanya panah, ya. Alat-alat perang. Wa baghlatahu, dan juga baghl, ya, baghl tunggangan yang ditunggangi Rasulullah SAW. Baghl di sini baghl yang warna putih. Ya. Baghl ini persilangan antara kuda dan keledai. Ini dikawinkan, kemudian ini ada baghl. Nah, ini tersisa, ya, baghl yang mana baghl ini warnanya putih, yang dinamakan dengan duldul. Namanya ini duldul. Ya, semua benda Rasulullah ada namanya. Ini baghl ini duldul namanya. Duldul gitu. Dul kan tunjukkan. Duldul. Wa ardan ja'alaha shadaqah. Dan juga tanah, ya, yang dijadikan sedekah, ya, artinya dijadikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, dijadikan kemaslahatan kaum muslimin. Jadi ini yang tersisa dari Rasulullah SAW warisannya. Yang pertama adalah alat-alat perangnya, kemudian baghl, kemudian juga tanah. Yang tanah ini adalah tanah, ada namanya tanah fidak, ya. Ada bagian di Khaybar yang mana ini perkebunan yang ada di Khaybar, dan beberapa tanah yang mana Rasulullah SAW biasa menafkahi keluarganya dari hasil dari fidak tadi, ya. Ya, yang ada di Khaybar. Ya, ini adalah fai. Fai ini adalah hal yang diperoleh tanpa perang. Jadi ketika Rasulullah menaklukkan Khaybar, maka sebagian ada suku di sana, sebelum diperangi Rasulullah SAW sudah menyerahkan diri. Artinya mengadakan perjanjian untuk damai. Ya, maka Rasulullah tanah di sana, ya, diberikan kepada kaum muslimin, ya, kepada Rasulullah SAW. Fai, ada namanya fai, ada namanya ghanimah. Dalam perang itu fai ini harta yang didapat tanpa perang. Artinya karena musuh itu takut, kemudian menyerah sebelum perang. Ini namanya fai. Ma'afa Allah ala rasulihi dalam surat Al-Hasyr. Ya. Ini adalah fai, yaitu bagian yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Tanpa perang, dia lari tunggang langgang atau menyerahkan diri, maka tanah itu diserahkan pada Rasulullah SAW. Nah, tanah itu ini dijadikan